Selamat pagi anak-anak, sungguh bersyukur kita masih boleh bertemu secara virtual pada kesempatan pagi hari ini. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran dari pagi sampai siang hari, kita akan terlebih dahulu mengawalinya dengan berdevosi bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, mengucap syukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memahami firman tersebut, dan firman tersebut bisa tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, pagi ini kita masih akan membahas satu tokoh yang sama, yaitu Petrus. Dari hari Senin sampai hari Kamis ini, kita akan belajar tentang Petrus, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas berkaitan dengan apakah engkau mengasihi aku. Bacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai 19. Anak-anak bisa menyiapkan Alkitabnya, kita akan membaca dari tempat kita masing-masing. Ibu akan memimpin dari sini. Bagi anak-anak yang sudah menemukan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kita akan membacanya bersama-sama, Ibu dari sini dan anak-anak dari rumah anak-anak masing-masing. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita baca, kita boleh renungkan bersama, dan kita bisa pahami dengan baik, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membaca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hati, mengapa sebenarnya Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali? Ibu juga sebenarnya penasaran. Nah, mari kita bahas bersama berkaitan dengan hal ini. Jika anak-anak mengingat peristiwa sebelum Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap dan diadili di malam hari, ingatkah kalian bahwa Petrus itu telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali? Padahal sebelumnya di Matius 26 ayat 35, Petrus telah menyatakan bahwa kasih dan setianya kepada Kristus itu lebih besar dari murid-murid yang lain. Tapi kenyataannya, pada peristiwa sebelum penyaliban Kristus, Petrus justru menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok.
kali ini Ibu akan membahas beberapa fakta di balik 3 pertanyaan Yesus kepada Petrus. Yang pertama, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menguji kasih Petrus kepadanya. Kalau anak-anak tadi sudah membaca dari Yohanes 21 ayat 15-19, kita tahu bahwa Yesus pertama kali bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Apakah maksud pertanyaan Yesus ini? Kita tahu bahwa pertanyaan ini sebenarnya menuntut kasih yang berkomitmen kepada Kristus lebih dari apapun. Nah, kasih yang berkomitmen artinya Tuhan mau Petrus itu betul-betul mengutamakan dia lebih dari apapun di dunia ini. Lebih dari egonya, lebih dari harta di dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi, dari pertanyaan Yesus ini sebenarnya Tuhan ingin tahu seberapa jauh Petrus itu mengasihi Kristus. Jadi, Tuhan bertanya demikian kepada Petrus, sebenarnya ingin menguji apakah Petrus betul-betul mengasihi dia. Jadi, pertanyaan ini sebenarnya menuntut kasih yang berkomitmen hanya kepada Kristus. Dan yang kedua, Tuhan sebenarnya ingin mengingatkan Petrus akan kesombongannya saat ia merasa lebih setia dibanding murid-murid lainnya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di Matius 26 ayat 35, Petrus merasa percaya diri dan bangga bahwa dia adalah murid Yesus yang paling setia dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau yang lainnya menyangkal atau meninggalkan Kristus, dia tidak akan demikian. Tapi buktinya justru Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dari bacaan kita tadi, kita juga tahu bahwa Petrus sudah berbeda cara menjawab dari Matius 26 ayat 35, di mana dia membandingkan dirinya lebih baik atau lebih setia dari yang lain, tetapi jawaban yang Petrus berikan di 3 pertanyaan yang Yesus berikan, dia menjawab seperti ini. "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jadi, Petrus tidak lagi menjawab Tuhan dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi di sini kita tahu, Petrus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengenal dirinya. Ketika di Matius 26 ayat 35, Petrus merasa dia paling tahu tentang dirinya, bahwa dia adalah yang paling setia. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya tidak. Jadi, pada pertanyaan Yesus di bacaan kita pada pagi hari ini, Petrus tidak lagi menjawab Yesus dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Kristus jauh lebih tahu tentang dirinya. Oleh karena itu, Petrus tidak lagi menjawab dengan kesombongan, Petrus tidak lagi menjawab dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Fakta yang ketiga adalah, kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang meneguhkan kembali iman Petrus untuk melakukan tugas yang ia percayakan. Jika anak-anak tahu, Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali, dia begitu sedih dan terpuruk, bahkan dia sampai menangis. Anak-anak juga sudah membaca bacaan kita tadi, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus hal yang sama. Itu pun di pertanyaan ketiga, Petrus pun merasa sedih, karena dia sebenarnya juga malu pernah menyatakan diri sebagai orang yang paling setia, tapi kenyataannya dia justru menyangkal Yesus. Jika orang yang sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu, mungkin dia sudah tidak berani lagi atau malu menghadap Yesus. Tetapi di sini Kristus mau meneguhkan kembali iman Petrus, supaya pada akhirnya Petrus bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada Petrus. Nah, apakah tugas yang Tuhan percayakan? Tuhan tahu bahwa Petrus memang sudah menyangkal dia sebanyak 3 kali.
Tetapi itu tidak kemudian menghentikan kasih Kristus kepada Petrus. Tuhan tetap mengasihi Petrus dan Tuhan bahkan meneguhkan iman Petrus. Dia tetap mempercayakan tugas yang begitu luar biasa. Inilah tugas itu, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Ini berarti Tuhan tetap mau mempercayakan tugas pemeliharaan dan penggembalaan orang-orang kudus. Tuhan mau Petrus tetap bisa mengajar, mendidik, dan mempertobatkan orang-orang kudus yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun di masa lalu Petrus pernah melakukan kesalahan, dia menyangkal Yesus, tetapi Yesus mau menyampaikan kepada Petrus bahwa Tuhan tetap mengasihi dia dan Tuhan tetap mau mempercayakan tugas pelayanan menggembalakan domba-dombanya. Jadi di sini Tuhan meneguhkan kembali iman Petrus supaya Petrus tetap kuat dan berdiri teguh dengan dasar yang benar di dalam Kristus. Dan fakta yang keempat adalah kasih Kristus itu memeluk dan menguatkan. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Kristus tetap mau mengadakan pendamaian dengan Petrus. Dia bahkan meneguhkan iman Petrus dan juga tetap mempercayakan tugas kepadanya. Jadi itu semua fakta di balik 3 pertanyaan Yesus kepada Petrus yang Ibu bisa jelaskan kepada anak-anak sekalian. Kita akan merenungkan satu pertanyaan. Bagaimanakah dengan kita? Bagaimana kita mengasihi Kristus? Anak-anakku, kasih kepada Tuhan tidak bisa dinyatakan hanya dengan kata-kata. Kasih kepada Tuhan harus dinyatakan di dalam perbuatan. Hal ini berarti mengasihi Yesus, bersedia melakukan tugas panggilan pelayanan di semua area kehidupan. Anak-anak tidak perlu berkecil hati dan merasa diri masih kecil, jadi tidak bisa melayani. Anak-anak sebagai anak di rumah, anak-anak bisa melakukan pelayanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengasihi orang tua dan juga saudara yang ada di rumah. Bagaimana kita betul-betul bisa menunjukkan pelayanan kita kepada Tuhan, padahal itu di rumah? Nah, mengasihi Yesus itu berarti melayani dengan kerendahan hati. Ketika kita tahu orang tua membutuhkan pertolongan, bantuan, maka bantulah orang tua dengan rendah hati. Kita tidak boleh bersungut-sungut dan kita tidak boleh juga kemudian membenci orang tua kita karena sudah menyuruh kita di rumah. Karena sebenarnya Tuhan mau kita juga belajar mengasihi orang tua kita. Nah, ketika kita melakukan apa yang orang tua perlukan, orang tua butuh bantuan, misalkan menata atau merapikan kamar, menyapu, membantu papa membersihkan motor, mobil. Ketika kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, maka kita sebenarnya secara tidak langsung sudah melayani Tuhan. Selain mengasihi orang tua, jangan lupa kalau ada saudara, kakak, adik, om, tante, opa, oma, kakek, nenek, ketika kita juga bisa menunjukkan kasih kepada mereka, sebenarnya kita sudah mengasihi Kristus. Jadi anak-anak, mengasihi Yesus berarti juga kita mau diperbaharui di dalamnya. Sama seperti Petrus, ketika tahu bahwa dia itu sebenarnya salah, dia mau kemudian bertobat, dia mau diperbaharui, dan kemudian menjalankan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Jadi kita mau belajar juga, ketika kita mengaku mengasihi Yesus, berarti kita juga mau diperbarui di dalamnya. Ketika ada teguran karena kita salah, kita mau untuk memperbaikinya. Dengan demikian, pertobatan kita menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Jadi anak-anak, sampai demikian perenungan firman Tuhan.
Kiranya kita semua boleh belajar mengasihi Kristus, mengasihi dengan komitmen. Bukan hanya mengasihi di mulut dan dengan kata-kata, tetapi melalui perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita sebagai anak, kita tunjukkan kasih kepada Kristus melalui mengasihi orang-orang terdekat kita di tengah keluarga. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Kristus sebagai seorang siswa, kita juga belajar menghormati dan mengasihi guru-guru yang di sekolah. Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ketika kita menjadi seorang anak di rumah ataupun ketika kita menjadi seorang siswa di sekolah. Ketika di rumah, kita bisa membantu orang tua, mengasihi saudara-saudara kita. Ketika kita di sekolah, kita bisa tunjukkan kasih kita kepada guru-guru kita dengan bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Demikian perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah kita semua terberkati dan kita terus berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Kita akan tutup devosi pada hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur kami boleh belajar dari Petrus. Kami tahu kami sama seperti Petrus. Kami tidak sempurna, bahkan kami seringkali mengkhianati Tuhan. Kami sering juga melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tapi kami mau belajar dari Petrus. Kami mau terus diperbarui supaya kami bisa dimampukan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau dalam segala sesuatu. Bantu kami Tuhan untuk mengasihi Engkau melalui mengasihi orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh melihat kami, anak-anak-Mu ini, betul-betul mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, bila setelah ini kami akan belajar, kiranya Tuhan memimpin anak-anak-Mu dalam belajar dari pagi sampai siang hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak karena telah mendengarkan devosi pada kesempatan hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sukacitaku, kaulah